Baik, sekarang kita akan lanjut ke utang piutang antar perusahaan. Utang piutang antar perusahaan ini yang dimaksud adalah bukan utang piutang yang terjadi karena adanya transaksi jual beli atau transfer, tapi di sini hutang piutang antar perusahaan yang dimaksud adalah ketika induk membutuhkan dana maka dia pinjam ke anak, atau ketika anak membutuhkan dana maka dia akan meminjam ke induk. Kemudian untuk transaksi utang piutang antar perusahaan ini ada dua jenis, yaitu yang afiliasi dan non afiliasi. Kalau afiliasi di sini yang pertama contohnya seperti ini. Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa afiliasi itu kan adalah perusahaan yang saling berhubungan atau berkaitan. Berarti untuk utang piutang antar perusahaan untuk yang berafiliasi ini adalah ketika anak berhutang ke induk atau ketika induk berhutang ke anak. Kemudian jenis yang kedua yang non afiliasi, di sini contohnya seperti ini. PT anak membutuhkan dana, maka dia menerbitkan surat obligasi yang dibeli oleh PT non afiliasi. Non afiliasi di sini adalah tidak berhubungan dengan PT anak maupun PT induk, berarti pihak eksternal. Nah, kemudian PT anak menerbitkan obligasi, misalnya jatuh temponya nih 5 tahun. Kemudian non afiliasi ini membelilah surat obligasi yang diterbitkan. Setelah baru berjalan 2 tahun, obligasi tersebut kan belum jatuh tempo. Ternyata PT non afiliasi ini membutuhkan dana, atau PT non afiliasi ini membutuhkan dana, sehingga obligasi yang belum jatuh tempo ini maka dipasarkan atau diiklankan di pasar saham atau di bursa pasar. Nah, setelah PT non afiliasi ini memasarkan atau mengiklankan surat obligasi tersebut, ternyata kebetulan surat obligasi ini dilirik atau PT induk ini tertarik dengan surat obligasi yang diterbitkan oleh PT non afiliasi ini. Berarti secara tidak langsung PT induk membeli surat obligasi PT non afiliasi ini yang sebenarnya adalah surat obligasi PT anak. Jadi itu ya untuk kedua jenis transaksi utang piutang yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Lanjut, ini ilustrasinya. Sebagai pengantar, kita akan menggunakan obligasi ya sebagai bantuan untuk kita menjelaskan mengenai transaksi utang piutang ini. Jadi untuk hutang obligasi sendiri itu kan ada 3 jenis. Hutang obligasi yang diterbitkan dengan nilai nominal, kemudian yang diterbitkan dengan premi, dan diterbitkan dengan diskonto. Nah, kalau hutang obligasi yang diterbitkan dengan nilai nominal ini maksudnya adalah obligasi itu bakal dijual sesuai dengan nilai yang tertera pada obligasinya. Nih, biar lebih gampang lihatnya. Nih contohnya nih, 1 Januari 2011 PT anak kan meminjam 100 juta dari PT induk dengan menerbitkan obligasi senilai 100 juta. Tingkat bunganya 12% dan jangka waktunya 10 tahun. Kemudian, PT anak yang meminjam dana ke PT induk otomatis kan akan dikenakan biaya bunga. Biaya bunganya adalah sebesar 12 juta, di mana 100 juta dikali 12% selama tahun 2011. Berarti 12 juta itu per tahun. Dan PT induk akan mencatat pendapatan bunga, karena PT induk ini kan yang meminjamkan, otomatis dia mendapat bunga dengan nilai yang sama, yaitu 12 juta. Kemudian, seperti yang kita selalu bahas di setiap pertemuan akuntansi keuangan lanjutan ini kan secara universal akan membahas tentang konsolidasi. Konsolidasi identik dengan jurnal-jurnal eliminasi.
Jurnal yang dieliminasi merupakan akun-akun resiprokal. Kalau teman-teman lupa mengenai akun resiprokal, adalah akun-akun yang berkaitan atau berhubungan atau transaksi-transaksi yang berkaitan antara induk dan anak perusahaan. Kenapa sih harus dieliminasi? Kembali saya jelaskan. Kenapa harus dieliminasi? Karena laporan konsolidasi itu hanya menyajikan transaksi antara induk dengan pihak eksternal dan anak dengan pihak eksternal. Jadi transaksi yang terjadi antara induk dan anak perusahaan di sini merupakan transaksi internal karena mereka masih satu kesatuan usaha. Lanjut, untuk jurnal eliminasinya, nih, ketika anak meminjam dana 100 juta ke induk, maka anak akan mencatat kas pada hutang obligasi. Sedangkan induk akan mencatat investasi obligasi pada kas, nilainya 100 juta. Untuk mengeliminasi, tadi kan anak utang obligasinya kan di kredit, maka akan dibalik ke debit. Pun dengan transaksi induk yang tadi hanya harusnya investasi obligasi di debit dan kreditnya kas, untuk mengeliminasi maka akan dibalik, investasi pada obligasinya akan di kredit, jadi nilainya sama-sama 0. Kemudian untuk pendapatan bunga yang sebesar 12 juta ini, kan induk ketika menerima bunga maka akan mencatat kas pada pendapatan bunga, pendapatan bunganya kan di kredit. Nah, untuk dieliminasi maka akan dipindahkan ke debit. Kemudian, begitupun dengan anak, ketika dia membayar bunga maka biaya bunga pada kas, biaya bunganya di debit. Untuk mengeliminasi maka akan dipindah ke kredit. Nah, jurnal ini akan selalu dibuat setiap tahun sampai obligasi itu lunas atau selama 10 tahun jangka waktu obligasinya. Nah, ini kan contoh untuk utang obligasi diterbitkan dengan nilai nominal. Sekarang kita lanjut ke utang obligasi diterbitkan pada premium atau diskonto. Jadi kalau utang obligasi diterbitkan pada nilai premium itu adalah ketika obligasi tersebut dihargai di atas harga nilai nominal obligasinya. Sedangkan kalau diskonto itu di bawah nilai obligasinya. Gini ya, kita langsung ke contoh aja biar mudah dipahami. Ini diasumsikan pada 1 Januari PT Induk membeli obligasi dari PT Anak dengan nilai nominal 100 juta. Tingkat bunganya 12%, jangka waktunya 10 tahun. Dengan harga 90 juta. Obligasi dengan nominal 100 juta dihargai dengan harga 90 juta. Ya, berarti terjadi diskonto. Kalau misalnya obligasi dengan nominal 100 juta, ternyata PT Induk rela membayar dengan harga 110 juta atau 115 juta di atas nilai 100 juta, maka terjadi premium. Kemudian informasi selanjutnya adalah ternyata bunga obligasinya itu setahun dibayar 2 kali, yaitu 1 Januari dan 1 Juli. Pertama, kita harus menghitung berapa sih biaya atau pendapatan bunga per tahunnya. Karena dia ada premium dan diskonto, maka kita harus melakukan amortisasi dulu untuk diskontonya. Pertama kita menghitung bunga tunai atau kas yang diterima nanti oleh PT Induk sebagai yang meminjamkan dana, atau kas yang nanti dikeluarkan oleh PT Anak sebagai yang meminjam dana. Kita hitung dulu, biaya bunganya itu adalah 100 juta dari nilai nominal dikali 12%, maka 12 juta. Kemudian amortisasi diskonto, 10 juta dibagi 20 periode dikali 2 periode. 10 juta ini dapat dari mana sih? 10 juta itu dapat dari selisihnya nih, 100 juta sama 90 juta. Terus dikali 20 periode. 20 periode itu dari mana? 20 periode itu dari jangka waktu 10 tahun ini. Karena 1 tahun dibayar pembayaran bunga sebanyak 2 kali, yaitu 1 Januari dan 1 Juli, maka 10 tahun ini akan dikalikan 2.
1 Januari dan 1 Juli, maka 10 tahun dikali 2, dapatlah 20 periode. Karena ini hitungnya tabel untuk tahunan, amortisasi diskonto selama 1 tahun, maka saya kali lagi 2 periode, jadi 1 juta. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti menemukan kasus atau contoh soal yang bahwa bunga obligasinya itu hanya dibayarkan di 1 Juli aja, 1 tahun 1 kali bayar bunga aja, maka cukup 10 juta ini dibagi 10 tahun. Terus sudah ketemu ya ini ya, biaya atau pendapatan bunga per tahunnya itu 13 juta. Jadi 12 juta ditambah 1 juta amortisasinya. Next, kita lanjut ke jurnal yang diperlukan ketika terjadi transaksi pinjam meminjam dana itu. Ini adalah jurnal debitur atau jurnal PT Anak sebagai yang berhutang. Ini adalah jurnal kreditur atau jurnal yang dibuat oleh PT Induk sebagai yang meminjamkan uang. Di 1 Januari kan tadi disebutkan bahwa PT Anak menerbitkan obligasi yang dibeli PT Induk, maka PT Anak akan menjurnal kas pada hutang obligasi sebesar 90 juta. Kemudian untuk mencatat biaya bunganya, seperti yang saya sudah bilang di tabel ini, bahwa bunga tunai itu adalah kas yang akan diterima, uang yang akan diterima dari PT Induk atau uang yang dikeluarkan oleh PT Anak adalah 12 juta per tahun. Jadi harus dibagi 2, karena pembayaran bunganya 2 kali, maka ditemukanlah 6 juta. Itu. Kemudian utang obligasi sebesar 500. 500 dapat dari mana sih? 500 itu dapat dari amortisasi diskonto. Setahunnya kan 1 juta. Karena bayar bunganya 2 kali, maka 500 ribu. Biaya bunganya itu tambahan dari 6 juta tambah 500 ribu. Jadi untuk apa sih amortisasi diskonto ini? Yang malah masuk ke utang obligasi. Jadi karena nilai obligasi itu dihargai di bawah nilai nominal yaitu 90 juta, maka setiap pembayaran bunga otomatis pelan-pelan nilai obligasi yang 90 juta itu akan menjadi 100 juta ketika sudah ada pembayaran bunga 2 kali selama 10 tahun. Karena kan sekali bayar 500 ribu, 2 kali bayar selama tahun adalah 1 juta. 1 juta dikali 10 tahun, maka 10 juta. 10 juta itu akan menggenapi yang 90 juta ini. Jadi nanti kan sesuai dengan nilai nominalnya yaitu 100 juta. 100 juta. Lanjut, di akhir periode perusahaan harus membuat jurnal untuk pembayaran bunga kedua. Walaupun bayarnya di 1 Januari, tapi di 31 Desember perusahaan harus membuat jurnal penyesuaiannya juga untuk pembayaran bunga selanjutnya. Hanya saja, kalau di 1 Juli pembayaran bunganya itu lawannya adalah kas, sedangkan di 31 Desember karena baru mencatat belum membayar, maka lawannya adalah utang bunga. Pun dengan PT Induk yang harusnya dia menerima kas, maka dicatat sebagai piutang bunga karena masih 31 Desember. 1 Januari baru dibayar. Lanjut, ini tabel adalah ringkasan dari jurnal-jurnal ini sih. Ini ringkasannya nih. Nih kayak gini kan, utang obligasi PT Anak 91 juta. Dari mana sih 91 juta? Kan utang obligasi 90 juta ditambah 500 ribu tambah 500 ribu sama dengan 91 juta. Kemudian dengan utang bunganya 6 juta. Kemudian dengan biaya bunganya 13 juta. 13 juta kan dapat dari mana hayo? 13 juta itu dari ini sama ini. Ini apa sih? Kenapa sih ada dalam kurung? Dalam kurung ini adalah cuma menunjukkan saldo normalnya. Saldo normal apa sih? Maksudnya kan kalau misalnya di kredit maka di dalam kurung. Ini kan utang obligasi, utang bunga ini kan merupakan saldo normalnya kan di kredit maka di dalam kurung. Tuh, ini karena ini adalah akun aset neraca maka dia enggak usah dikurung.
Kemudian ketika sudah dikonsolidasi, maka ini transaksi ini udah nggak ada nilainya lagi, karena ini merupakan transaksi internal antara induk dan anak dan harus dieliminasi. Ini sudah saya jelaskan. Dari sudut pandang konsolidasi, semua akun ini seharusnya tidak memiliki nilai, jadi 0. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah untuk menghapus semua transaksi ini, dihapus. Lanjut. Ini untuk jurnal eliminasinya. Jurnal eliminasi itu kebalikannya. Maksudnya kebalikannya itu gimana sih? Nih, kalau jurnal ini kan utang obligasinya dikredit nih. Untuk mengenolkan, maka kita harus memindahkannya ke debit. Tuh. Kenapa sih 91 juta? Seperti yang saya sudah kenapa sih di sini 91 juta, di sini 92 juta? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa setiap tahun nilai utang obligasi dan investasi obligasi tersebut perlahan-lahan akan meningkat menuju ke angka 100 juta. Jadi tiap tahun akan bertambah 1 juta sesuai dengan amortisasi diskontonya ini. Ini 91 juta. Pendapatan bunganya yang awal nih. Ini merupakan akunnya. Nih, ketika membayar bunga, nih contohnya gini nih. Ketika membayar bunga, maka PT anak akan menjurnal biaya bunga pada kas. PT induk akan menjurnal pendapatan bunga pada kas. Kemudian biaya bunga kan didebit di dalam jurnalnya si anak. Maka untuk mengenolkannya akan dipindah ke kredit. Pun dengan jurnalnya si induk, kan induk ketika menerima bunga maka mencatat kas pada pendapatan bunga. Untuk mengenolkannya maka pendapatan bunganya akan dipindah ke debit. Ini juga sama. Jadi tiap tahun yang akan berubah itu untuk pendapatan bunga, dan pendapatan bunga untuk pembayaran bunga ini nominalnya akan selalu tetap. Yang berbeda itu atau yang akan selalu bertambah itu adalah utang obligasi dan investasi obligasi. Nih. Tahun selanjutnya membutuhkan jurnal yang sama, tetapi ada perbedaan nilai obligasi. Saldo obligasi akan meningkat sebanyak 1 juta tiap tahun. 1 juta tiap tahun. Ya, ini dari 10 juta dibagi 10 tahun. Sehingga nilai obligasi dieliminasi menjadi 92 juta. Ini contoh yang itu ya, yang diskonto. Kalau premi ya kebalikannya. Kalau premi kan kelebihan, maka nilainya perlahan-lahan akan menurun. Kalau diskonto perlahan-lahan akan meningkat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hutang non afiliasi. Tadi kan saya jelaskan di awal itu ada yang hutang afiliasi sama non afiliasi. Ini contoh yang non afiliasi. Jadi PT Anak di tanggal 1 Januari 2011 membutuhkan uang, maka dia menjual obligasinya ke PT non afiliasi yang tidak berhubungan dengan anak dan induk. Kemudian, sebelum obligasi PT Anak ini jatuh tempo, ternyata non-afiliasi ini membutuhkan uang. Lalu surat obligasi anak ini dipasarkan di bursa pasar. Secara kebetulan, ternyata yang membeli surat obligasi yang diterbitkan non-afiliasi ini adalah PT Induk. Nah, jadi surat obligasi PT Anak yang belum jatuh tempo ini secara tidak langsung akan kembali ke PT Induk. Itu ya, contoh ilustrasi untuk hutang non-afiliasi. Kita langsung praktek aja. Dia untuk nilainya. Ini PT Anak menjual obligasi yang nominalnya 100 juta dijual ke PT Induk dengan harga 102 juta. Maka ini ada premi. Kemudian PT non-afiliasi menjual surat obligasi anak ini ke PT non-afiliasi menjual surat obligasi anak ini yang kebetulan dibeli PT Induk. Dari dia beli seharga 102 juta itu dibelinya
dengan dibeli PT Induk dengan harga 91 juta, maka terjadi diskon. Untuk transaksi PT Anak ke non-afiliasi terjadi premi, untuk non-afiliasi ke Induk terjadi diskon. Lanjut, ilustrasinya ini kebalik, ini harusnya di sini. Enggak di sini deh. Ini ilustrasinya. Jadi PT Induk membeli 80% saham PT Anak pada nilai bukunya. Jadi kan untuk pembelian saham anak itu atau kepemilikan itu kan ada yang dimiliki penuh, yaitu ketika PT Induk membeli 100% saham PT Anak. Ada juga yang tidak dimiliki penuh, yaitu PT Induk tidak membeli 100%. Contohnya nih, PT Induk cuma membeli 80% saham PT Anak, maka ada 20% saham non pengendali. Di kasus ini PT Induk membeli 80% saham PT Anak pada nilai bukunya. Pada 1 Januari 2011, PT Anak menerbitkan utang obligasi dengan nilai nominal 100 juta, jangka waktu 10 tahun, nilai bunga 12%. Obligasi tersebut terjual dengan harga 102, berarti premi. Obligasi tersebut dibeli oleh non-afiliasi. Kemudian, banyaknya typonya. Bunga obligasi tersebut dibayar setiap 30 Juni dan 31 Desember. Diskon dan premi obligasi diamortisasi menggunakan metode cash lurus. Pada 31 Desember, PT Induk membeli obligasi tersebut dari perusahaan non-afiliasi seharga 91 juta. Nilai nominal obligasinya 100 juta dibeli 91 juta, berarti diskon. Tuh. Lanjut. Kemudian ini adalah jurnal yang dibuat oleh PT Anak ketika terjadinya transaksi obligasi yang dijual ke non-afiliasi. Di 1 Januari 2011 kan PT Anak menjual nominal obligasinya 100 juta, dijual seharga 102 juta, yaitu berarti dia dijual dengan premi. Maka dibuat kas pada utang obligasi 202 juta. Kemudian di tanggal 31 seperti yang sudah saya jelaskan di soal, bunga dibayar per 31 Juni dan 31 Desember. Perhitungan preminya sama dengan perhitungan diskonto tadi. Ini kan kasnya 6 juta karena 100 juta nilai nominal dikali dengan 100 juta dikali 12%. 12 juta kan ketemunya dibagi 2 karena bunga dibayar 2 kali. Maka kas yang dikeluarkan adalah 6 juta. Kemudian ini premi. Kalau diskonto, dia pelan-pelan utang obligasinya akan meningkat menuju ke nilai nominal yaitu 100 juta. Karena ini premi, maka utang obligasinya pelan-pelan menurun dari 100 juta menuju ke dari 102 juta menuju ke 100 juta. Maka kita hitung amortisasi premiumnya. Teman-teman hitung sendiri ya, saya cuma bacain aja. Perhitungannya masih sama dengan yang ini. Sama. Hanya saja ini kan gini. Untuk mendapat nilai 100.000 ini atau 200.000 ini adalah dari 2 juta. Kelebihan dari 100 juta ini maksudnya 2 juta yang dibayar oleh pembeli obligasi dengan nilai obligasi nominalnya ada 100 juta, maka selisihnya 2 juta, maka dibagi oleh 20 periode. Ingat kan 20 periode karena pembayaran bunganya 2 kali dikali 10 tahun. Maka akan ditemukan nilai sebesar 100.000. 100.000 itu nanti akan dikali 2 periode. Jadi 200.000 setahun. Karena pembayaran bunganya 2 bulan setahun 2 kali, maka di sini utang obligasinya 100.000. Nah,
Jadi biaya bunganya ini adalah 6 juta dikurang 100.000, jadi 5.900.000. Begitu. Ini kita karena pembayaran bunganya 31 Desember, jadi langsung kas aja. Kalau di contoh soal sebelumnya kan pembayaran bunganya itu 1 Januari, tapi di akhir tahun dia perlu melakukan pencatatan untuk biaya bunganya, hanya saja lawannya kan utang karena belum dibayar. Cuma pada kasus yang ini karena 31 Desember sudah dilakukan pembayaran, maka lawannya langsung kas aja. Lanjut. Sedangkan ini jurnal yang dibuat oleh PT Induk. Oh ya, saya lupa menjelaskan mengenai berapa sih nilai buku obligasinya. Nah, ketika dia beli obligasi di awal tahun, yaitu 1 Januari 2011, nilai buku obligasinya kan adalah 102 juta. Jadi ketika di akhir tahun, di tahun 2011, itu kita harus menghitung berapa nilai bukunya. Maka 102 ini harus dikurangi 200.000 dari amortisasi premiumnya, yaitu 100.000 ditambah 100.000. Maka nilai buku obligasinya adalah sebesar 101.800.000. Kenapa sih kita harus menghitung nilai buku obligasinya? Kenapa? Karena di tanggal 31 Desember 2011 ini PT non-afiliasi menjual obligasi yang belum jatuh tempo ini ke PT Induk. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa sih nilai buku obligasi tersebut. Setelah dihitung, maka kita menemukan bahwa nilai obligasinya adalah sebesar 101.800.000. Kemudian nah ini kan jurnal yang dicatat oleh PT Induk. Jadi PT Induk kan tadi seperti yang disebutkan di soal bahwa di 31 Desember 2011 maka PT Induk membeli obligasi yang diterbitkan oleh non-afiliasi yang merupakan obligasinya si PT Anak. Nah, karena transaksi tersebut terjadi di tanggal 31 Desember 2011, maka PT Induk hanya perlu mencatat ketika dia membeli obligasi saja, yaitu obligasi tersebut kan dibeli dengan harga 91 juta, maka jurnalnya adalah investasi pada kas sebesar 91 juta. Kenapa sih tidak menjurnal bunga? Karena dia belinya 31 Desember, jadi belum ada bunga. Bunga kan dibayarkan per 30 Juni dan 31 Desember. Tapi kita tetap melakukan eliminasi atau jurnal eliminasi. Nah, untuk jurnal eliminasi ini sebelumnya kita harus menghitung dulu untung atau rugi pelunasan konstruktif obligasi. Jadi pelunasan konstruktif obligasi itu adalah ketika debitur membeli kembali surat obligasi PT Anak melalui non-afiliasi. Nih, pertama yang sudah kita hitung di slide sebelumnya kan nilai buku obligasi per 31 Desember, yang berarti itu per 1 Januari 2011 itu adalah 101.800. Ini ya 101.800. Kemudian PT Induk hanya perlu membayar obligasi tersebut dengan harga 91 juta. Maka akan ada keuntungan kan 10.800. Kok untung sih? Ya logikanya aja ya. Misalnya nih kalian membeli motor yang seharga 15 juta tapi kalian cuma beli sebesar 10 juta. Begitupun seperti ini. Obligasi yang sebenarnya harganya 101.800 dibeli dengan harga 91 juta, maka kalian kan akan mengalami atau memperoleh keuntungan sebesar 10.800.000. Jurnal eliminasinya kayak gini ya, teman-teman bisa baca. Terus kita lanjut. Sekarang kita lanjut untuk jurnal eliminasinya.
Yang pertama, kita harus mengeliminasi pendapatan dari anak terlebih dahulu, di mana pendapatan dari anak adalah 40 juta, sesuai dengan laporan keuangan yang sudah disajikan, yaitu kan di sini disebutkan bahwa laba anak 40 juta. Kemudian, yang kedua, di kredit kita akan menambahkan dividen. Dividen ini diambil dari 30 juta ini. 30 juta dikali 80% kepemilikan induk, maka ditemukan 24 juta, dan investasi pada anak adalah selisih dari 40 juta dan 24 juta. Kemudian, jurnal eliminasi yang kedua adalah alokasi laba non pengendali. Nah, untuk alokasi laba non pengendali, kita harus terlebih dahulu menghitung berapa sih proporsi non pengendali. Untuk menghitungnya, kita ada sudah saya sajikan di tabel ini, di mana laba PT Anak sebesar 50 juta. 50 juta itu dari sini. Kemudian dikurangi untung pelunasan obligasi yang 10.800.000. Kalau teman-teman masih ingat, ini untuk keuntungan pelunasan konstruktifnya. Terus maka 50 juta ini ditambah dengan keuntungan pelunasan obligasi, maka ditemukan laba untuk anak itu 60.800.000. Hanya saja 60.800.000 ini nggak cuma untuk PT Induk aja, karena PT Induk kan hanya membeli 80% saham dari PT Anak, maka masih ada 20% yang dimiliki oleh non pengendali. Maka dari 60.800.000 ini akan dikali 20%, maka akan ditemukan 12.160.000. Lalu langsung dimasukkan aja 12.160.000 untuk dividennya. Dari 12 juta untuk dividennya adalah 30 juta ini akan dikalikan 20%, maka akan ditemukan 6 juta. Lalu ekuitas non pengendali adalah selisih antara laba non pengendali dengan dividennya. Kemudian kita lanjut untuk jurnal eliminasi yang ketiga, yaitu untuk mengeliminasi saldo investasi. Yang pertama, jurnal yang ketiga ini adalah di sisi kredit akan ada modal saham biasa sebesar 200 juta dan saldo laba awal sebesar 100 juta. Nominalnya kalian bisa ambil dari 200 juta di modal saham ini dan 100 juta di modal awal PT Anak. Kemudian untuk investasi pada saham PT Anak yang sebesar 240 juta ini adalah 80% dari 300 juta ini. Sedangkan untuk ekuitas non pengendali adalah 20% dari modal saham biasa ditambah saldo awal ini. Sampai sini paham kan? Dan untuk jurnal eliminasi yang terakhir adalah untuk mengeliminasi obligasi antar perusahaan. Nah, di sini di bagian ini ada salah. Terus lanjut untuk jurnal eliminasi yang keempat tadi, ada kesalahan sedikit. Untuk jurnal eliminasi yang keempat mengenai eliminasi obligasi antar perusahaan. Nah, di mana utang obligasi ini 101.800, di mana nilai ini terdapat dari yang kita hitung sebelumnya, itu nilai buku ketika perusahaan induk membeli obligasi PT Anak melalui non afiliasi, yaitu ini. Ini kan. Kemudian di bagian kredit ada obligasi sebesar 91 juta, yaitu nominal ketika PT non afiliasi membeli obligasi PT Anak dan setelah ditambahkan diskontonya selama 1 tahun, karena ini kan 31 Desember 2011, maka ada amortisasi diskonto selama 1 tahun. Kemudian ada keuntungan pelunasan obligasi yaitu sebesar 10.800.000. Kemudian kita lanjut untuk gimana sih untuk konsolidasi yang terjadi di tahun 2012. Nah, di sini saya sudah jelaskan, walaupun dari sudut pandang konsolidasi obligasi ini sudah lunas, tetapi sebenarnya obligasi tersebut masih beredar di pasar. Maksudnya gimana sih masih beredar? Karena kan jangka waktu obligasi itu kan 10 tahun, sedangkan kita masih di tahun 2012, berarti masih ada dan transaksi di pembelian obligasi tersebut kan di tahun 2011, maka masih ada 9 tahun. Secara tidak langsung bunga tersebut masih akan terus kita jurnal dan kita eliminasi setiap tahunnya sampai obligasi tersebut jatuh tempo. Nih, sehingga transaksi pendapatan bunga dan biaya bunga antara induk dan anak masih tetap terjadi. Kemudian kita akan menghitung terlebih dahulu untuk
Nah, kemudian ini adalah ternyata dari nominal 10.800.000 yang merupakan keuntungan pelunasan konstruktif itu ada porsi untuk obligasi untuk diskonto dan ada porsi untuk premi. Kok bisa sih ada diskonto sama preminya dalam keuntungan pelunasan konstruktif? Coba deh kita lihat ke slide selanjutnya. Nih. Ketika PT Anak menjual ke non-afiliasi di tanggal 1 Januari 2011, itu kan terjadi premi. Nilai nominal obligasinya adalah sebesar 10 juta, lalu dijual 100 juta, lalu dijual 102 juta, maka ada premi sebesar 2 juta karena nilai jualnya lebih besar dari nilai nominal. Itu terjadi di 1 Januari 2011. Kemudian di 31 Desember 2012, maka PT non-afiliasi ini menjual lagi ke induk, terjadi diskonto 9 juta karena dari nominal obligasi sebesar 100 juta dijual hanya sebesar 9 juta, maka ada diskonto sebesar 9 juta. Kenapa sih yang 102 ini, kenapa sih di sini nggak ditulis aja kenapa sih yang untuk premi nggak 2 juta aja sedangkan diskonto 9 juta? Kalau di sini kita lihat kan 2 juta tuh preminya. Kenapa yang di sini nominalnya penuh yaitu 9 juta? Karena transaksi untuk penjualan dari non afiliasi ke PT Induk itu terjadi di 31 Desember 2011. Maka belum terjadi amortisasi. Sedangkan untuk transaksi yang dari PT Anak ke non-afiliasi kan terjadinya di 1 Januari 2011. Maka untuk 1 Januari 2011 ke 31 Desember 2011 maka akan terjadi pembayaran bunga 2 kali, yaitu pembayaran bunga 2 kali, di mana di dalam jurnal pembayaran bunga itu akan mencakup nilai premi yang harusnya setahun sebesar 200. Jadi karena pembayarannya 2 kali maka 100, nanti totalnya juga akan 200. Makanya untuk yang premi ini tetap akan berkurang sedangkan diskonto nilainya penuh. Ini ya. Kan sudah berkurang 200, jadi dari 2 juta berkurang di amortisasi 200 sisa 1.800.000. Kemudian kita lanjut setiap akhir tahun 2011 diskonto investasi dan premi utang tersebut akan diamortisasi setiap tahun. Jadi untuk setiap tahun amortisasi diskonto dan premi nilainya akan sama, yaitu sebesar 1.200.000. Kemudian ini yang merupakan rangkuman dari jurnal eliminasi yang ini ya. Ini rangkumannya masih sama seperti yang slide-slide sebelumnya saya jelaskan mengenai rangkumannya. Kalau dia dalam kurung berarti dia saldo normalnya dikredit. Teman-teman bisa langsung ini aja ya, dicek sendiri. Kemudian ini untuk perhitungan dari mana-mananya aja sih nominal-nominalnya, nanti bisa dibaca. Kemudian dari rangkuman jurnal eliminasi yang sudah saya buatkan tabel, bagaimana sih jurnal eliminasi di tahun jadi bagaimana sih kalau dari sini kita masukin ke konsolidasi gimana aja sih kalau dijadikan satu jurnal eliminasi? Jadi kan kita dari nominal-nominal ini, kan ini transaksi anak dan induk, otomatis kita harus eliminasi sehingga dikonsolidasi nilainya 0. Jadi kita buat jurnal eliminasi seperti ini. Utang obligasi sebesar 101.600, saldo normalnya di kredit, kita pindahkan ke debit. Pendapatan bunga 13 juta, saldo normalnya di kredit, kita pindahkan ke debit. Kemudian untuk investasi obligasi pada anak sebesar 90 juta, ini ya, di debit jadi di kredit. Biaya bunga 11.800.000 dari debit di kredit. Ini enggak. Ini debit. Kemudian angka pelunasan konstruktif yang sebesar 10.800.000 itu kita akan gini.
angka pelunasan konstruktif tahun lalu yang sebesar 10.800 akan kita bawa kembali di jurnal eliminasi 2012. Ini kan jurnal eliminasi di 2012 tuh. Nah, angka 10.800 ini akan selalu dibawa sampai obligasi itu jatuh tempo, yaitu selama 10 tahun. Nah, pelunasan konstruktif akan dibawa sampai jatuh tempo, cuma angkanya nggak lagi 10.800 karena ini penjualan upstream itu adalah karena ini transaksi upstream itu adalah anak meminjam ke induk atau anak berhutang ke induk, sehingga keuntungan ini nominal 10.800 ini akan dijadikan saldo awal. Cuma saldo awalnya itu nggak semuanya, harus dipecah lagi sesuai dengan porsi kepemilikannya. Jadi 10.800 ini untuk induk sebesar 80%, jadi 8.640, dan untuk non pengendali sebesar 20%, yaitu 2.160. Ini untuk jurnal eliminasi di tahun 2012. Laporan keuangannya. Kemudian pendapatan dari anak 60 juta, masih sama seperti yang jurnal eliminasi sebelumnya, dapat dari sini, dividennya dapat dari sini dikali 80%, ini selisihnya, ini sama ya semua. Ini juga masih sama, 200 dan 120 itu ambil modal saham biasa dan saldo laba awal. Kemudian investasi pada saham anak itu adalah 80% dari total 320 juta ini, dan non pengendali 20% dari total 320 juta ini. Kemudian kita akan membahas mengenai laba PT Anak. Untuk menghitung alokasi laba non pengendali yang 14.760 ini, kita harus menghitung terlebih dahulu laba PT Anak yang sebesar 75 juta. 75 juta itu dari sini. Nah, karena yang seperti sebelumnya saya jelaskan bahwa nominal 1.200.000 itu akan kita bawa setiap tahunnya, maka harus dilakukan penyesuaian. Dari 75 juta ini akan dikurangi 1.200.000. 1.200.000 itu dari yang ini loh, yang udah kita hitung nih. Salah. Mana ya? Nih, dari yang ini. Maka laba PT Anak 73.800. Jangan lupa, karena proporsi non pengendali, maka tidak semuanya, hanya 20%. Jadi sebesar 14.760. Kita masukkan ke sini. Ini kan udah tahu kan tadi, dari sini dikali 80%, yang ini 20% ya. Kemudian untuk jurnal yang terakhir. Nah, untuk eliminasi obligasi antar perusahaan. Nah, kalau di jurnal eliminasi keempat ini, utang obligasi itu jadi 101.600. Kok 101.600? Nah, kalau di jurnal 2011, jurnal eliminasi tahun 2011 kan nominalnya masih 101.800 juta. Kenapa jadi 101.600 juta? Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa tiap tahun nilai obligasi karena terjadi premi, maka pelan-pelan akan turun sebesar 200.000 sampai akhir jatuh tempo, yaitu nanti di akhir jatuh tempo maka nilai obligasi itu akan menjadi 100 juta. Karena ini udah tahun kedua, maka akan kita kurangkan lagi 200.000, maka dari 101.800.000 menjadi 101.600.000. Pendapatan bunganya tetap. Investasinya, investasi di tahun lalu kan 91 juta. Karena terjadi diskonto, maka pelan-pelan nilai investasi ke anak yang 91 juta ini akan pelan-pelan naik menuju ke angka 100 juta. Jadi setiap tahun akan bertambah sebesar 1 juta. Ini biaya bunganya. Dan ini saldo awalnya.
saldo awalnya tetap ya sama kayak yang tahun-tahun sebelumnya, dari 10.800.000 ada proporsi untuk induk, ada proporsi untuk anak. Nah, jadi sepertinya ini ya untuk materi untuk utang antar perusahaan. Semoga teman-teman bisa mengerti. Kalau misalnya belum mengerti, ayo monggo ditanya aja di grup biasa kita diskusi ya.